Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya turun berkat, anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian pagi ini, hari ini di dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bu saudara, puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan meskipun kembali ibadah online, tetapi puji Tuhan hati kita harus penuh dengan kasih kuasa Tuhan. Pagi hari ini kita akan memujikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita serahkan sepenuh isi hati kita kepada Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat,
Oke Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian Anggur Baru dengan penuh sukacita. Mari kita angkat satu buah pujian, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu buah pujian. Tak semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, namun hatiku tetap memandang padamu.
Selamat pagi. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini pertama-tama saya sampaikan puja dan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada kesempatan pagi hari ini saya dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kalian jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemaat Boja. Tuhan sudah memulihkan kesehatan saya. Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk saya. Terima kasih buat doa yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga pada pagi hari ini saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian secara online. Walaupun saya tidak bisa berjumpa tatap muka dengan Bapak Ibu, tetapi melalui HP, melalui TV, Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat semuanya Bapak Ibu. Sebelum kita bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita akan bersama-sama tunduk kepala. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan di mana kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan bagi roh dan jiwa kita. Mari sebentar kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kalau kami bersama-sama boleh berhimpun di tempat kami masing-masing, secara pribadi di rumah kami. Tetapi hari ini kami bersyukur kami dapat kembali akan mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu bersyukur buat kesempatan yang istimewa ini. Kalau Tuhan sudah memulihkan kesehatan hamba-Mu, Tuhan terus pulihkan dan pulihkan, sehingga kami boleh kembali melayani di ladang Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hari ini rindu untuk mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan siapkan hati, jiwa, roh mereka untuk mereka bersama-sama menikmati dan merenungkan akan setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan bagi roh dan jiwa mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, dan kami siap untuk kami bersama-sama merenungkan dan kami menikmati akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini Tuhan, kami percaya Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya baru-baru ini Bapak Ibu telah merayakan hari Natal. Walaupun saya tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi terlebih dahulu kami mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan selamat tahun baru, menyambut tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul yaitu menjadi baru di dalam Kristus. Ada satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 mengatakan, jadi barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Bapak Ibu Saudara sekalian, baru saja kita meninggalkan tahun 2020 dan kita memasuki tahun 2021. Kita tahu di tahun 2020 dan 2021 kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai ujian, berbagai cobaan, berbagai masalah yang ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan hari ini Bapak Ibu kita sudah memasuki minggu yang ketiga. Tentu ada satu kerinduan, ada satu keinginan
ada satu keputusan-keputusan, ada satu rencana-rencana yang sangat-sangat indah di tahun 2021. Sebelum kita sudah meninggalkan tahun 2020. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, andai kata kita ini sebuah rumah, saya percaya kita ingin rumah kita ini menjadi rumah yang indah, rumah yang bagus, dijauhkan dari hal-hal yang tidak ada kotoran, tidak ada lagi ada kotoran-kotoran yang ada di tengah-tengah rumah kita. Ada sampah, ada sesuatu yang baunya tidak enak. Tetapi kita ingin kita memiliki sebuah rumah, sebuah tempat tinggal yang indah, yang wangi, yang dihindari dengan bau-bauan yang tidak enak. Tentunya ada sesuatu yang kita perlu buang di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih dalam hidup kita, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita di tahun 2020 masih ada di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita akan bersama-sama, kalau ada kotoran-kotoran, sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan kita, mungkin sesuatu yang tidak sedap dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus tadi, di dalam ayat 5 pasal 17 tadi berkata, mari kita jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru akan terbit. Marilah kita akan buang segala sesuatu yang lama. Apa itu yang lama di dalam kehidupan kita? Ada satu surat yang ditulis di dalam kitab 1 Petrus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama dan kedua. Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus pasal 2, ayat yang pertama dan kedua berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu daya, muslihat dan macam-macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, tadi saya katakan, di dalam rumah kita, di dalam hidup kita, mungkin ada sesuatu yang tidak enak, baunya tidak enak. Dan Tuhan berkata, buanglah itu semua. Apa yang kita perlu buang dalam hidup kita? Ada beberapa hal yang perlu dicatat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua tadi. Yang pertama, yang perlu kita buang, kotoran yang perlu kita buang, hal yang tidak menguntungkan kita dalam hidup itu, yaitu kejahatan. Firman Tuhan tadi berkata, buanglah segala kejahatan. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya tidak memiliki kejahatan, saya tidak jahat, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah mencuri. Tetapi saudara sekalian, firman Tuhan berkata, kejahatan itu bukan hal-hal yang seperti yang kita pikirkan dalam hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang buruk, yang bersifat perbuatan-perbuatan yang tersembunyi dalam hidup kita. Mungkin ada pikiran dalam pikiran kita yang jahat, hati kita yang jahat, kita punya rencana yang jahat, kita punya iri hati, kita punya niat-niat jahat. Saudara, kita punya tujuan-tujuan jahat kepada seseorang yang mungkin tidak kita sukai dalam hidup kita. Tetapi mari kita akan di tahun yang baru ini, mari buanglah segala kejahatan dalam hidup kita, melalui pikiran, hati, niat, keinginan, rencana, saudara, fitnah yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu di tahun yang baru ini, mari kita akan bersama-sama. Kalau ada pikiran kita yang jahat, hati kita yang jahat, rencana-rencana jahat, hal yang tidak jahat kepada siapapun kita, mungkin kepada teman, mungkin kepada sahabat, mungkin kepada rekan sekerja, mungkin kepada teman-teman sekeliling kita, teman-teman segereja. Mungkin kita punya hati yang dendam, hati yang iri, pikiran-pikiran yang tidak berkenan, yang jauh dari Tuhan. Mari kita akan buang bersama-sama. Itulah hal yang kadang-kadang membuat bau yang tidak enak menjadi bau yang tidak sedap didengar oleh orang. Oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama. Kita adalah terang dan garam dunia. Mari kita akan buang segala kejahatan kita, supaya di tahun baru ini kita dimurnikan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saudara sekalian, adalah tadi dikatakan buanglah segala kejahatan, tipu muslihat.
Mungkin saudara kita berkata, aku tidak menipu saudara, aku bukan seorang penipu. Tetapi kadang-kadang kita mengecewakan teman, mengecewakan seseorang, yang kadang-kadang kita membuat hati seseorang terluka oleh karena janji-janji kita. Seringkali kita janji, tetapi kadang-kadang janji kita tidak ditepati. Itulah saudara sekalian, kadang-kadang hal yang melukai hati seseorang. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama buang segala tipu muslihat, hal-hal yang mungkin jauh daripada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita seringkali melenjani orang saudara. Seringkali kita kadang-kadang kita menipu satu dengan yang lainnya. Tetapi mari kita akan bersama-sama di tahun yang baru ini, segala tipu muslihat tidak ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi ciptaan baru. Kita tidak lagi menjadi orang yang seringkali mencidrai hati seseorang, melukai hati seseorang. Tetapi mari kita akan bersama-sama. Kalau Tuhan yang berjanji kepada kita, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saya percaya saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi tipu muslihat di dalam hati, mulut dan pikiran kita semua. Tetapi buanglah itu semua dari hati kita, dari pikiran kita, sehingga kita menjadi seperti yang dikatakan firman Tuhan, menjadi bayi yang murni, yang selalu ingin susu daripada ibu dan ingin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga saudara sekalian yang dikatakan tadi, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Kemunafikan itu adalah sesuatu yang tidak sama dengan perkataan kita. Artinya lamis saudara. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam hidup kita. Ada kemunafikan, berbeda dengan apa yang kita tampilkan. Mungkin selama ini saudara sekalian kita bisa menipu manusia. Kita bisa menipu seseorang, menipu saudara kita, menipu teman sekerja kita. Mungkin kita bisa menipu sahabat kita. Tetapi dengan Tuhan kita tidak bisa bersandiwara. Apa adanya di hadapan Tuhan, kita tampil apa adanya. Tidak ada sesuatu topeng yang kita pakai dalam hidup kita. Tetapi mari di tahun 2021 kita buka topeng kita. Kita mau memakai pakaian baru, yaitu pakaian yang dikenakan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya segala kemunafikan, kejujuran ada dalam hidup kita, kesungguhan hati, kesetiaan, ketulusan, keikhlasan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan melimpahkan segala anugerahnya besar di dalam kehidupan kita ketika kita bisa tampil beda. Kita tinggalkan segala kemunafikan hidup kita, melayani Tuhan dengan sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh, dengan keluarga, dengan sesama, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang terakhir dikatakan di dalam ayat yang terakhir dikatakan macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Yang terakhir adalah kedengkian, fitnah. Saudara, ini yang kadang-kadang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali menggosipkan orang. Jangan ada gosip di dalam antara kita. Sehingga saudara sekalian, mari kita akan buang segala hal yang seperti itu, segala kejahatan, segala tipu daya, segala kemunafikan, segala kedengkian, fitnah, dengki, serai dan sebagainya. Tidak ada lagi di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, itu kita tinggalkan, kita kubur, kita buang dalam jauh-jauh dari hidup kita. Sehingga yang ada dalam hidup kita adalah pribadi Kristus. Seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena anugerahnya, oleh karena berkatnya, di tahun baru ini mari kita akan buang, sucikan rumah kita, sucikan hati kita, sucikan pikiran kita, bersihkan semua dari rasa kemunafikan, kejahatan, kedengkian, fitnah. Tidak ada dalam kehidupan kita semua. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan, nama Yesus saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu akan menganugerahkan segala berkatnya dan anugerahnya kepada ibu bapa saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi ini. Mari kita akan sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa.
Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pada pagi ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan memberitahukan kepada kami untuk kami bersama-sama menyucikan rumah tinggal kami, tempat kami, hati kami, pikiran kami, dan kami membuang segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, segala kejahatan, segala kemunafikan, segala fitnah, segala kedengkian yang tersimpan di dalam setiap hati kami. Dan hari ini kami tinggalkan, kami bersama-sama buang jauh-jauh. Oleh karena berkat-Mu, oleh karena anugerah-Mu, mampukan kami, oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memisahkan kami. Berkati kami Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, dengan berkat yang melimpah, dengan berkat kekuatan, dengan berkat kesehatan, dengan berkat yang besar yang datang dari Tuhan, penyertaan Tuhan untuk tahun 2021 di tengah-tengah segala masa yang sulit, masa pandemi, masa yang penuh dengan goncangan. Tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu dan selalu menyertai kami hari ini dan selama-lama. Sekarang saudara sekalian, mari kita akan angkat tangan kita. Pulanglah dengan segala berkat. Tuhan yang berjanji akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ia akan memenuhi janjinya sesuai dengan firman-Nya. Tuhan akan menyertaimu dimanapun kamu berada. Oleh sebab itu angkatlah mata hatimu dan percayalah. Dan angkatlah kedua tanganmu ke atas dengan iman, serta terimalah segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya pagi, siang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.